Halo semua. Halo. Halo semuanya. Halo, Kami dari mahasiswa Universitas Islam, Syekh Yusuf, Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Program Studi Ilmu Komunikasi. Oke semuanya, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Udah kenal tapi nggak sayang-sayang. Bercanda teman-teman. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Fajri Zaldiansyah dengan NIM 2401030130. Perkenalkan, nama saya Wati Hamdan dengan NIM 2401030029. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmadani dengan NIM 2401030044. Perkenalkan, nama saya Suci Dewanti Ramadhani dengan NIM 2401030024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal dengan NIM 2401030177. Oke semuanya, berhubung saya dan teman-teman saya terkendala jarak yang sangat jauh pada Bapak Lawin Hamdan untuk mewawancarai secara langsung, maka dari itu saya dan teman-teman saya memutuskan untuk mewawancarai via online atau via Google Meet. Langsung saja ke video wawancara. Sudah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hamdan. Selaku Forman Produksi PT Parama Group. Terima kasih juga sudah hadir dalam sesi wawancara ini walaupun kita berjarak jauh menggunakan Google Meet. Sebelumnya saya dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi. Saya Fajri Zaliansyah selaku moderator dan saya ingin meminta izin kepada Bapak Lawin Hamdan untuk melakukan wawancara pada hari ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendengarkan pandangan, pengalaman, dan pemikiran dari Bapak pribadi terkait hashtag atau tagar susah cari kerja. Untuk memulai, mari kita kenalkan diri terlebih dahulu. Mohon teman-teman yang ada di dalam Google Meet ini perkenalkan diri dulu. Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya juga salah satu mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf. Terima kasih. Iya, selanjutnya boleh diperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmadani. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Suci Dewanti Ramadhani. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Terakhir Saya Wati Hamdan dengan NIM 2401030029. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Fakultas Universitas Islam Prodi Ilmu Komunikasi. Maaf. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk memperkenalkan diri. Selama wawancara, teman-teman saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak Lawin Hamdan. Dan Bapak mohon jawab dengan keterbukaan, tidak masalah benar atau salah, yang penting adalah kejujuran dan keterbukaan dalam berdiskusi. Langsung saja, pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Wati Hamdan. Pada Wati Hamdan, silakan.
Saya pertanyaan pertama untuk Bapak Hamdan, Ridwan, Wahidan. Iya. Kalau yang ingin mau Mau nanya, tolong ceritakan profesi Bapak dulu, gimana sih Bapak cara bekerja di apa apa ya, pangkat Bapak sekarang tuh tolong bisa dijelasin nggak Pak? Oh, baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan diri saya, nama saya Lawin Hamdan. Jabatan saya sebagai supervisor di PT Parama Murti, atau Parama Group. Status saya sudah menikah. Untuk pertanyaan untuk pertanyaan ini maksudnya untuk tugas ya, dari universitas apa tadi? Islam itu Tangerang. Iya. Jadi boleh dikasih pertanyaan, insya Allah saya bisa jawab. Tuh, mungkin saya kembalikan ke bapak-bapak dan ibu. Pertanyaan saya tuh profesi apa sih yang Bapak kerjakan sekarang? Ya baik, itu untuk profesi saya. Profesi saya itu ya, saya awalnya untuk profesi itu saya dari alat berat ya, bahwa mengoperasikan alat berat. Tapi semenjak saya bekerja tahun ke tahun, saya diangkat sebagai pengawas operasional dan sebagai supervisor juga. Jadi untuk pekerjaan saya di situ saya hanya mengawasi dan memberikan planning kepada karyawan saya. Nah, itu aja sih. Terima kasih Pak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Suci. Pada Suci kita persilakan. Izin bertanya kepada Bapak. Suci ingin bertanya, bagaimana strategi pemerintah pada sektor swasta dapat ditingkatkan untuk mengurangi angka pengangguran dan mengatasi permasalahan yang diwakilkan oleh hashtag, yaitu susah cari kerja, khususnya bagi kelompok rentan seperti kayak lulusan baru dan pekerja dengan keterampilan tertentu, seperti itu. Ya baik, izin menjawab ya. Untuk kita kan mungkin beda lokasi ya, beda tempat ya. Mungkin bapak-bapak sama ibu di Indonesia Barat, kalau saya kan di Indonesia Timur. Kalau untuk Indonesia Timur ini saya jelaskan sedikit ya. Kalau untuk mengenai lowongan kerja itu untuk Timur itu punya program. Untuk Indonesia Timur itu juga punya program. Nah, programnya di mana? Programnya itu untuk mempermudah lulusan-lulusan baru dari alumni SMA. Jujur ya, saya juga dari alumni lulusan cuma SMA doang. SMK ya, saya ini lulusan cuma SMK doang ya, jujur nih. Jadi untuk program untuk Timur membuka lowongan kerja itu supaya gimana itu lebih gampang. Itu dari mulai membuka loker dari non skill untuk mengikuti training berapa bulan ya, untuk
disiapkan di perusahaan itu untuk membuka training. Terus setelah training kalau sudah selesai, sudah menguasai semua itu training-trainingnya itu, baru kita dari perusahaan mengambil karyawan tersebut untuk mempekerjakan di perusahaannya tersebut. Seperti itu. Itu kalau untuk tidur di sini. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih sudah menjawab. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Fani. Pada Fani kami persilakan. Pak, saya ingin menanyakan terkait, kan tadi Bapak sudah menjelaskan ya, menurut Bapak di daerah timur ini cari pekerjaan itu mudah. Nah, lalu apa saran Bapak bagi orang lain yang sedang mencari pekerjaan dalam lingkungan yang tidak mendukung? Contohnya kayak sekarang ini di mana orang mencap bahwa mencari pekerjaan itu susah. Oke, terima kasih Bapak. Di tempat yang susah ya, yang sulit mencari pekerjaan, ya kalau menurut saya sih gimana ya, itu gimana ya, saya juga belum ini sih kalau untuk tempat-tempat yang begitu. Tapi untuk menurut saya ya, itu kembali juga ke diri kita sendiri sih, bagaimana kita berusaha. Walaupun ya, ini contoh kecilnya kayak begini nih, walaupun perusahaan tersendiri itu sudah buka lowongan kerja untuk semua masyarakat, tapi kalau kita juga tidak mau bergerak, itu juga kan sulit juga ya, tidak mau ini mengambil kesempatan, itu juga kan sulit ya. Padahal sudah ada pemerintah sudah siapkan lowongan kerja yang lebih gampang kayak gimana, tapi kita aja yang mungkin sedikit agak mempersulit, dalam artinya kita nggak mau bergerak begitu. Mungkin pemikiran saya seperti itu sih. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bapak sudah menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, pada Rijal, silakan. Terima kasih atasnya. Izin bertanya Pak, kan tadi Bapak sudah memberi jawabannya pada teman-teman saya buat ngebahas tentang susah cari kerja ini. Nah, pertanyaan ini mungkin ini pertanyaan terakhir buat pertemuan ini. Menurut Bapak atau pandangan Bapak, bagaimana sih opini Bapak atau pandangan Bapak terhadap hashtag susah cari kerja ini? Mana ya, tentang ini dan hashtag itu, untuk pandangan saya, kalau untuk susah cari kerja ya gimana ya, karena begini, kalau menurut saya susah cari kerja ini terkadang juga pemerintah juga tidak tidak mau menyusahkan masyarakat juga. Itu dari pemerintah ya, mungkin dari pemerintah ataupun dari perusahaan, contohnya perusahaan saya gini kan, tidak mau memberatkan atau menyusahkan masyarakat. Jadi di dalam lowongan kerja ini itu kan ada persyaratan juga ya, mungkin ada persyaratan, contohnya ini saya bahas mengenai saya punya profesi ya. Jadi misalkan kayak begini, dalam persyaratan di perusahaan untuk masuk bergabung dengan perusahaan saya, kalau untuk profesi saya ini kan skill. Nah, di sini kan untuk kan ada dua profesi ini, ada skill, ada juga non skill, begitu kan? Ada dua profesi. Ini yang jadi memberatkan ini.
yang jadi memberatkan bagi masyarakat ini contohnya di skill ini. Nah, kalau bagi yang punya skill mungkin merasa gampang, tapi yang setengah matinya di non skill. Nah, di non skill ini yang jadi beban untuk masyarakat. Jadi mungkin kemungkinan besar kalau untuk pandangan saya sih SDM. Ya yang harus disiapkan sih ya SDM sih. Itu sih kalau bagi yang non skill ya, tapi kalau untuk skill sih kemungkinan karena di sini hanya minta persyaratan yang nggak terlalu berat begitu. Ya untuk pandangan saya sih seperti itu sih. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Pertanyaan demi pertanyaan sudah kita lewati. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Sedikit bertanya. Silakan. Berarti susah cari kerja itu sebenarnya gampang begitu. Tergantung dari dan kemampuan kita aja ya. Iya, seperti itu. Ya, seperti itu, Ibu. Jadi tergantung dari kita sih. Mampu dan tidak mampunya aja begitu. Baik Bapak. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, menambahkan yang masih ingin tahu tentang tagar susah cari kerja. Jika ada, silakan teman-teman. Aku Pak, berarti di Indonesia Timur itu tidak memerlukan kayak masyarakat yang lulusan S1. Iya ya, nggak perlu gitu kan? Enggak juga seperti itu. Jadi ini ijazah itu perlu juga ya. Ijazah itu penting juga, ijazah ini. Tapi kalau untuk ini kan tadi kan saya bahas tentang saya punya profesi. Kalau tentang saya punya profesi, ijazah SMA, SMP, SD juga pun bisa masuk kerja. Itu kalau saya punya profesi. Kalau cari kerja di saya punya profesi begitu. SD, SMP sama SMA bisa kerja, bisa masuk kerja. Nah, kalau bagi yang berbicara tentang ijazah ini itu S1 itu paling penting sekali. Itu bagi yang non skill. Itu penting juga sih untuk S1, itu bagi yang non skill. Nah, yang susahnya ini non skill tapi di batasan ijazah terakhir di SMA doang. Ini yang jadi sulit. Begitu, itu yang sulit. Tapi pemerintah juga dia siapkan supaya non skill yang ijazah terakhirnya di SMA dia bikin untuk supaya lebih ringan. Contohnya dari training begitu, perbatasan ijazah SMA dikasih masuk untuk bisa ikut training. Setelah selesai training, direkrut kembali lagi, perusahaan rekrut lagi yang sudah selesai training, dia dikasih masuk untuk kerja di perusahaan tersebut, gitu. Terima kasih Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Mungkin teman-teman ada lagi? Apa cukup? Oke, cukup. Kita akhiri. Terima kasih Bapak Lawenda telah meluangkan waktunya untuk kita mahasiswa Universitas Islam Yusuf Tangerang untuk mewawancarai Bapak walaupun kita secara jauh memakai online Google Meet. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.